Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Kapal ikan dihantam gelombang tinggi, seorang nelayan ditemukan selamat. 6 lainnya masih dicari tim SAR Mimika. Berpura-pura belanja, kelompok separatis menganiaya seorang penjaga kios di Kabupaten Puncak. Terdampak pandemi COVID-19, ojek online di Merauke berharap bantuan pemerintah. Satu nelayan kapal ikan yang tenggelam di Pulau Yapero Mimika berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 6 nelayan lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kapal ikan Utistar dilaporkan tenggelam pada Rabu lalu akibat dihantam gelombang tinggi. Salah satu nelayan bernama Ahot ditemukan oleh kapal pengangkut minyak terapung dengan ban bekas di perairan Agimuga. Korban sempat dirawat di RSUD Mimika dan sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. 6 penumpang saat ini masih dalam upaya pencarian tim SAR gabungan di lokasi tenggelamnya kapal. Dalam operasi pencarian, tim SAR juga menemukan jaring ikan di area yang diduga tempat tenggelamnya kapal nelayan. Pukul 9 tadi kami telah menerima informasi terkait penemuan 1 orang korban dari ke-7 korban yang hilang pada tanggal 16 terkait dengan kecelakaan kapal yang tenggelam di daerah seputaran Pulau Yapero, dan sudah kami mengaksi dari tanggal 16, dan pagi tadi kami menerima informasi bahwa kapal minyak telah berhasil menemukan korban 1 orang dalam keadaan selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan saat ini tim masih melakukan pencarian memasuki hari ketiga. Ya, saya mohon doa dan dukungan dari pemirsa supaya semua korban bisa kami temukan dalam keadaan selamat. Di hari kedua pencarian, tim SAR melakukan penyisiran di perairan Laut Yapero dan rencananya area pencarian akan diperluas karena ke-6 nelayan lainnya diperkirakan terbawa arus. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sekelompok orang tak dikenal menyerang penjaga kios bernama Dejal Tipamean. Pelaku dengan parang membacok leher korban sehingga menderita luka serius. Penyerangan terjadi di Kampung Yulukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Rabu lalu. Pelaku sebelumnya datang dan berpura-pura belanja. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerang korban. Saat ini korban masih dalam perawatan di rumah sakit daerah Mimika. Aparat kepolisian dan TNI saat ini sedang mengejar pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang. Mereka melarikan diri masuk hutan. Pemerintah daerah sudah mengimbau masyarakat Kabupaten Puncak agar selalu waspada karena kelompok ini kerap berkeliaran dan berbaur dengan masyarakat. 3 orang dengan modus untuk belanja, namun 3 orang dari 2 diantaranya masuk ke dalam dan 1 mengawasi berada di luar rumah. Dari itu korban yang dilakukan pembacokan oleh 1 di antara 2 yang ada di rumah itu, ketiga itu menanyakan suaminya ada di mana. Suami saya lagi belanja ke pasar. Nah, tentu dia merasa aman dan tidak ada gangguan. Maka dari itu tiba-tiba sedang menyiapkan barang pesanan dari pelaku, ternyata 2 di antara melakukan pembacokan itu pas karena posisinya yang bersangkutan lagi ambil barang, jadi leher di sini, ya. Terus kemudian sempat teriak daripada saudara korban yang ada di rumah. Terus kemudian mereka tahu bahwa ada orang lain di dalam rumah. Terus kemudian dia lari. 3 pelaku ini menggunakan sepeda motor berboncengan 3 orang. Korban saat itu langsung dibawa ke poliklinik, dilakukan perawatan, dan tadi pagi dibawa ke Timika untuk pengobatan secara intensif. Masih kita dalami ya, karena beberapa hari terakhir ini kan kekerasan dilakukan oleh mereka. Jadi apakah ini kelompok kriminal bersenjata yang dengan modus baru seperti kemarin penganiayaan terhadap tukang ojek yang akhirnya meninggal dunia.
Situasi di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak saat ini kondusif. Kendati demikian, aparat TNI Polri tetap siaga dan menggelar patroli rutin untuk mengantisipasi teror. Pekan lalu, seorang tukang ojek tewas dianiaya kelompok orang di Kabupaten Puncak. Meningkatnya teror di Puncak dan Intan Jaya diduga dilakukan pelaku yang sama, mengingat antara Puncak dan Ilaga jaraknya hanya bersebelahan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dua kompi Brimob asal Pontianak, Kalimantan Barat dan Jambi tiba di Mimika Kamis kemarin. Ratusan anggota polisi langsung dikumpulkan di gedung MNM Mimika. Mereka akan bertugas mengamankan daerah rawan di Intan Jaya, Puncak, Nduga, Mimika, dan di Wamena. Kedatangan pasukan elit polisi ini akan menggantikan Satgas Pamrahwan yang sebelumnya sudah bertugas selama 1 tahun. Satuan Brimob ini mempunyai tugas berat menangkap hidup ataupun mati kelompok separatis yang belakangan kerap membuat teror dan mengganggu warga sipil. Mereka akan menggabungkan rotasi pengamanan lawan di wilayah Papua. Untuk sampaikan tadi di apel, kami datang di sini dengan hati. Kami bicara dengan hati, karena di sini kita gimana untuk turut membantu pemerintah daerah mengamankan dan mencintai tanah Papua. Itu saja, Pak. Seperti yang kemarin. Titik rawan itu. Maaf, kami tidak bisa menyebutkan. Seperti yang kemarin penempatannya akan menggantikan yang lama. Kita yang lama sudah baik. Insya Allah kami bekerja sama dengan yang kita. Untuk total. Situasi keamanan di Papua belakangan ini memang tidak baik. Beberapa kali terjadi teror yang dilakukan kelompok separatis di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Saat ini, polisi dan tentara terus bersinergi menumpas kelompok ini. Mereka mempunyai senjata dan sangat menguasai medan, sehingga mereka mudah melakukan teror dan melarikan diri. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sebanyak 55 guru kontrak sekolah dasar di Merauke hingga kini belum mendapatkan gaji dari Pemda Merauke. Mereka Kamis kemarin menggelar pertemuan di Aula SMP Negeri 1 Merauke dengan Persatuan Guru untuk mempertanyakan hak mereka. Hampir semua guru kontrak ini mengajar di kawasan terpencil seperti di Kimam, Jagebob, Muting, dan Ulilin. Mereka mengadukan Dinas Pendidikan ke Persatuan Guru Wilayah Merauke karena sudah 6 bulan tidak menerima gaji. Dedi, salah satu guru kontrak, mengaku hanya dibayar sekali sebesar 9 juta rupiah setelah bertugas selama 3 bulan. Setelah itu gaji tak kunjung datang. 3 bulan awal dibayar di bulan Agustus 9 juta. Sedangkan 6 bulan terakhir belum dibayar sama sekali. Itu berapa jumlahnya untuk setiap bulannya itu? Setiap bulan 3 juta. Jadi total semua berapa yang belum dibayarkan? 18 juta. 18 juta. Nah, sudah pernah ke dinas untuk menanyakan hal ini? Kami sudah pulang balik sampai bosan. Terus apa jawaban dinas katanya? Jawabannya simpang siur. Satu tolak satu. Oh, begitu. Pak Guru sudah berapa lama kontrak ini di guru kontrak ini, sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? Baru saja baru 6 bulan. Baru 6 bulan ini. Nah, apa ada pernyataan dari dinas apakah masih melanjutkan untuk kontrak tersebut atau tidak? Seperti yang tadi ada teman katakan bahwa kami yang tidak dibayarin katanya nama sudah merah dan tidak akan dipakai lagi atau tidak diterima lagi sebagai guru kontrak. Tapi memang belum dicek langsung ke dinas, belum? Belum ya? Gaji pertama 3 bulan sudah dibayarkan, kemudian sisa yang 6 bulan ini yang kami belum terima. 1 bulannya berapa itu? Saya dari guru kontrak untuk muting 2 juta. 2 juta, jadi berapa totalnya itu? 6 juta ya? Sudah pernah ditanyakan ke dinas? Sudah. Apa jawaban dinas katanya? Dari dinas kemarin sempat bilang, sebenarnya dari dinas jawabannya tidak jelas. Kita tanya di yang ketua, jawabannya lain. Nanti kita tanya di bendahara, jawabannya disuruh menanti saja. Sabar, nanti masuk gajinya. Seperti itu saja jawabannya. Jadi terus? Kemudian kemarin pertemuan terakhir dijelaskan bahwa kami yang 23 ini belum dibayarkan karena kami dimasukkan di utang dinas. Oh begitu.
PGRI Merauke berjanji akan memperjuangkan para guru kontrak ini. Upaya dari PGRI untuk hak mereka harus dibayarkan. Yang pertama, kami dari PGRI mediasi para guru kontrak untuk pertemuan mereka dengan kepala dinas, dan untuk 23 guru kontrak ini memang akan segera dibayar karena sudah disampaikan oleh kepala dinas sendiri bahwa itu sudah masuk dalam utang bawaan dinas pendidikan yang akan dibayarkan di tahun 2021. Saat ini Kabupaten Merauke kekurangan guru mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bisa jadi kurangnya minat orang menjadi guru disebabkan molornya pembayaran gaji mereka. Pemda saat ini sedang membuka pendaftaran guru kontrak baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejak pagi aparat gabungan TNI Polri bersiaga di sejumlah ruas jalan utama di Kota Merauke. Menjelang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, aparat disebar di sejumlah tempat untuk menertibkan pengendara yang tidak menggunakan masker dan melanggar protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan aparat di pertigaan Jalan Nowari dan Jalan Mandala. Petugas memberhentikan dan menegur sejumlah pengendara motor yang tidak hanya memakai helm, namun juga masker. Provinsi Papua berencana menerapkan PPKM seperti di Jawa dan Bali karena angka kasus positif corona tidak ada tanda-tanda menurun, bahkan cenderung naik. Kenapa tidak pakai masker, Ade? Habis lupa. Hah? Lupa ya? Tahu enggak apa yang sekarang lagi bergejala di Merauke ini, lagi rame nih? Penyakit apa? Corona. Kau takut tidak? Tidak terlalu gengsi, Pak. Hah? Tidak terlalu gengsi juga, Pak. Tidak, maksudnya takut tidak dengan corona? Pagi jadi saya tidak terlalu macam apa? Lupa maskernya. Oh, lupa maskernya. Ya. Tapi takut juga dengan corona, ya. Takut juga ya. Ini kegiatan yang rutin kita laksanakan untuk pelayanan kepada masyarakat, yaitu melakukan melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas, terus melaksanakan penindakan sekiranya ada masyarakat yang tidak taat dengan aturan lalu lintas. Ini kita laksanakan penindakan masker juga dalam rangka mencegah coronavirus sesuai dengan PPKM dari Bapak Kapolres Merauke. Pemda Merauke saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah penerapan PPKM. Bila PPKM berlaku, akan ada pembatasan di sejumlah tempat kegiatan, mulai dari perkantoran, perdagangan hingga keagamaan. Pembatasan dilakukan untuk menahan laju tingginya kasus positif COVID-19 di Merauke. Masyarakat dihimbau untuk tetap menggunakan masker dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pengemudi ojek online atau ojol ini seharian memantau terus aplikasi di telepon genggam. Menunggu orderan di tengah pandemi ibarat menunggu ketidakpastian antara ada dan tiada. Pengemudi ojol di Jalan Beringin Mandala selama beberapa bulan merana. Orderan jarang sekali masuk dan praktis pendapatan mereka ikut menurun. Banyak pengemudi ojol kini memilih berhenti karena tidak bisa lagi berharap dari ojek daring. Yono, salah satu pengemudi ojol ini mengaku, kadang selama seharian tidak mendapatkan orderan penumpang. Akhirnya ia memutuskan pulang tanpa uang. Ia meminta bantuan pemerintah agar keluarganya bisa bertahan hidup di tengah pandemi. Pendapatan tuh sekarang ini karena pandemi COVID ini agak mulai menurun ya. Dari pendapatan sebelumnya banyak orderan. Biasanya berapa sampai orderan setiap hari? Sebelum COVID ini ya lebih dari 20 bahkan sampai 30 pernah. Nah sekarang ini? Sekarang ini mau cari 20 saja kadang-kadang susah. Biasanya berapa ya setiap hari? Biasanya rata-rata ya 15, kadang 13, kadang punya 10 lebih lah. Oh gitu. Ya. Nah kalau 10 sampai 15 itu duitnya sampai berapa Mas bisa dapat sehari? Sehari ya kalau bisa 150 itu pun kotor ya. Untuk boleh belum potongan dari aplikasi. Kalau untuk sekarang ini dibanding yang kemarin-kemarin itu masih mending ini sekitar 50 sampai 70%. Penurunannya ya? Iya.
Nah, itu cukup enggak untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sama keluarga? Ya, kalau dibilang penuh atau tidaknya itu tergantung kita pintar-pintar sendiri. Nah, apa harapan Anda dengan kondisi seperti ini terhadap pemerintah tentunya? Ya, kalau harapan saya sih semoga pemerintah cepat mendapatkan formula untuk menangani corona ini supaya cepat selesai lah. Ya, kalau bisa juga mungkin dari pemerintah bisa melihat kami lah. Mungkin ada bantuan atau apalah kepada kami driver-driver ini. Karena terkadang juga kami pun kadang sehari kadang tidak ada orderan yang masuk juga. Oh gitu ya. Saat ini di Merauke terdaftar hampir 1.000 ojek online, namun yang aktif tidak lebih dari 100 pengemudi. Sebagian besar berhenti sementara karena pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw Kamis kemarin meninjau langsung posko COVID-19 dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro di distrik Abepura, Kota Jayapura. PPKM mikro mewajibkan RT RW turun langsung mengidentifikasi warga yang terindikasi terpapar COVID-19 sehingga penularan COVID-19 tidak meluas. Paulus Waterpauw mengatakan PPKM mikro ini bersentuhan langsung hingga ke tingkat bawah. Maka TNI Polri harus memastikan keseriusan satuan tugas seperti Babin Kamtipmas, Babinsa hingga Lurah untuk memantau wilayahnya dari penyebaran virus corona. Sudah diarahkan oleh Bapak Kapolri bahwa dengan kebijakan beliau dalam waktu 100 hari ini kita juga harus melakukan langkah-langkah cepat. Kemudian langkah-langkah yang real, yang operasional. Jadi tidak lagi duduk di belakang kantor kemudian hanya memerintahkan ke sana kemari, tetapi kita harus turun dan cek-recek tentang pelaksanaan daripada PPKM mikro ini. Ini memang sentuhannya langsung ke wilayah RT RW, kelurahan-kelurahan dan desa-desa. Sehingga itu memerlukan sedikit dorongan semangat dari kami sebagai pimpinan di provinsi ini, mewakili semua untuk bagaimana agar keseriusan daripada satuan-satuan tugas kita yang ada di wilayah. PPKM Mikro difokuskan di 7 wilayah yakni Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kapolri memerintahkan anggotanya untuk mengambil langkah cepat dalam waktu 100 hari. Kota Jayapura menjadi perhatian Polda dan Kodam karena Kota Jayapura menduduki peringkat pertama jumlah kasus COVID-19 terbanyak dari 29 kabupaten lain. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke meminta seluruh klinik kesehatan baik milik pemerintah dan swasta tidak menaikkan harga tes antigen dan tes antibodi melebihi ketetapan Menkes. Dinkes mengancam jika ditemukan klinik dengan sengaja memungut tarif melebihi ketentuan, maka Dinkes akan mencabut izin operasionalnya. Belakangan sejumlah klinik dikabarkan menaikkan harga tes antigen dan tes antibodi. Tindakan ini menjadi perhatian serius karena merugikan masyarakat. Dinkes saat ini sedang melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ini kami akan segera menetapkan. Ya, mudah-mudahan besok sudah keluar peraturan bupatinya. Jadi kami akan menetapkan batas tertinggi. Untuk klinik swasta kita akan tetapkan batas tertingginya 300.000. Itu pun yang menggunakan biosafety cabinet seperti ini, karena investasinya cukup mahal. Tetapi kalau klinik yang tidak punya biosafety cabinet dan dia hanya modifikasi ruangan dengan chamber, maka kita harapkan mengikuti batas tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, 275 ya. Begitu juga dengan klinik yang TNI Polri ya, karena itu institusi pemerintah juga ya. Kita harapkan mengikuti edaran kementerian, yaitu batas tertingginya 275. Untuk klinik swasta ada berapa dok yang direkomendasikan? Ya, ada berapa klinik swasta direkomendasikan untuk rata-rata hampir semua klinik swasta di kota sudah kami rekomendasikan. Kemenkes menetapkan biaya tes antigen sebesar Rp275.000 dan biaya tes antibodi Rp150.000. Warga diminta melapor ke polisi atau Dinkes bila ada klinik yang menaikkan harga tes seenaknya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Dampak dari pandemi COVID-19 mengoyak kehidupan warga. Roda perekonomian berjalan lambat dan tidak hanya pengusaha kelas kakap ikut terpuruk, pedagang kecil pun ikut terimbas. Pedagang makanan cilok di Merauke misalnya ikut merasakan beratnya beban ekonomi saat ini. Adi yang sudah 3 tahun berdagang cilok di depan pintu masuk RSUD Merauke hanya bisa bersabar. Saat ini pembelinya menurun drastis. Sebelum pandemi, Adi bisa mendapat keuntungan 200.000 per hari. Kini penjualan dari pagi hingga pukul 2 siang, Adi hanya mendapat uang Rp80.000. Pemasukannya terpangkas lebih dari setengahnya. Nah, kalau untuk sekarang ini bagaimana penghasilannya sejak ada COVID ini? Paling 3 kilo, 5 kilo begitu saja. Oh, jualan dari pagi? Dari pagi sampai setengah 2 siang. Setengah 2 siang ya? Nah, kalau sebelum COVID bagaimana? Untuk jualannya rame? Sebelum COVID itu ya cukup lumayan. Lumayan, berapa kilo biasa? 12 kilo. 12 kilo? Iya. Sampai 1 hari itu ya? 1 hari 1 malam lah. 1 hari 1 malam itu ya? Sampai malam juga ya jualan? Iya. Nah ini sekarang kenapa bisa seperti itu Pak? Ya karena ini COVID ini yang bikin ya? Sepi sekali. Sepi sekali ya? Nah, kalau faktor pasien yang keluarganya di rumah sakit itu bagaimana? Ikut mempengaruhi juga? Iya mempengaruhi. Kenapa? Selama COVID ini rumah sakit kadang tutup, pengunjung pasien tidak ada. Kita mau pemasukan bagaimana? Tidak ada ya? Iya. Nah berapa jumlah penurunannya Pak di saat rame dulu sampai dengan sekarang ini? Ya penurunan dulu yang lumayan, sekarang penurunannya sampai ke dari 100 sampai turun 50.000. 50% ya? Iya. Oh, biasa tiap hari beli apa ini? Beli cilok di sini? Hah? Tiap hari juga ya? Iya. Harga biasa berapa belinya? 2.000. Memang ciloknya bagaimana? Sudah enak kah bagaimana? Enak ya, biasa beli ya? Oh, tiap hari ya harga 2.000. Sampai sore juga beli juga? Atau biasa? Oh, cuma pas jaga parkir saja nih ya? Oh, pagi ini saja ya? Pedagang kecil termasuk pedagang cilok adalah yang paling berat terimbas karena mereka tidak memiliki cadangan dana yang cukup. Bila pandemi ini lama berakhir, Adi dan pedagang lainnya akan sulit bertahan. Untuk bertahan hidup, mereka tentu berharap bantuan dari pemerintah, namun mereka tidak berharap banyak karena saat ini mereka belum didata pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi tahap kedua untuk tenaga kesehatan di Merauke dilaksanakan Kamis kemarin di halaman Puskesmas Mopah. Puskesmas dipadati puluhan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta pejabat yang menunggu giliran untuk divaksin. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya sudah mendapatkan vaksin tahap pertama pada 4 Februari lalu. Vaksinasi tahap kedua hanya 33 orang sesuai dengan daftar yang sudah dipegang Puskesmas. Pemberian vaksin Sinovac ini penting untuk menangkal penularan COVID-19. Untuk hari ini tentu saja prioritas adalah yang vaksin kedua yang jadi yang kita waktu launching itu totalnya sekitar 33. Jadi hari ini kita fokus di situ. Cukup gitu ya. Nah, mungkin ada penambahan kah dari mungkin yang tahap pertama yang tidak sempat divaksin, mungkin nakes yang bermasalah mungkin? Kalau misalnya ada penambahan, tentu saja selama ini ada penambahan proses yang tidak terdaftar kan sekarang linknya sudah terbuka juga, bisa menambahkan, teman-teman di Puskesmas bisa menambahkan sasaran sendiri. Gitu. Nah pada tahap pertama itu sempat ada memang nakes yang tidak sempat divaksin karena mungkin kendala kesehatan? Ada beberapa, bahkan sebagian besar itu terkait dengan tensi kemudian penyakit yang lain. Tapi setelah itu kan ada edaran baru lagi bahwa tensi sekarang di bawah 180 sudah bisa dideteksi. Salah satu tokoh agama yang divaksin mengajak semua elemen masyarakat di Merauke untuk tidak takut divaksin. Vaksin Sinovac menurutnya sudah teruji oleh Badan POM. Ada gejala-gejala apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Biasa saja, ya. Biasa saja. Nah, apa yang Pak Pendit harapkan bagi masyarakat lainnya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam vaksin di Indonesia ini? Ya, jadi untuk semua masyarakat tidak perlu kita takut. Vaksin punya kegunaan bagi diri kita sendiri untuk bisa menjaga kondisi kita supaya tidak tertular virus corona, dan kita juga tidak bisa bisa menjalani hari-hari hidup ini dengan baik dan juga tidak
Tidak ada dampak yang lainnya. Tidak ada dampak. Dinas Kesehatan Merauke menargetkan akhir Februari ini seluruh tenaga kesehatan yang berjumlah sekitar 1.000 orang selesai divaksin, sehingga awal Maret vaksinasi akan dilanjutkan ke pelayan publik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. DPRD Merauke mendesak Mendagri dan Gubernur Papua segera melantik Bupati terpilih Pilkada Merauke, Romanus Mbaraka dan Ridwan. Pelantikan diminta dipercepat karena masa aktif Bupati Merauke sudah berakhir pada Rabu lalu. Ketua DPRD Merauke Beni Latumahina mengatakan pelantikan Bupati Merauke seharusnya tidak menunggu bupati lain yang tengah bersengketa di Mahkamah Konstitusi, karena pasangan Romanus Ridwan sudah sah terpilih dan tidak ada yang menggugat. Hal tersebut ditandai dengan penetapan bupati oleh KPU bulan lalu. Bagaimana kita bisa berdiskusi dengan provinsi maupun Kemendagri untuk kita tidak menunggu serentak, karena masih mengingat penyelenggaraan pemerintah ini kita tidak bisa tertunda, sehingga apa yang memang bebas daripada proses Mahkamah Konstitusi segera dilantik, sehingga kita tidak terlalu lama untuk dipegang oleh karateker. Nanti ditentukan provinsi, Pak? Ya, karateker dari provinsi biasanya. Belum ada info ya Pak? Siapa karatekernya? Belum ada info, tapi pengalaman kemarin biasanya dari asisten 1, 2, 3 itu dari pembantu gubernur ya. Asisten 1 gubernur itu yang biasa turun menjadi. Pilkada Merauke telah selesai digelar Desember 2020. Pasangan Romanus dan Ridwan mengalahkan 2 pasangan lain dengan meraih suara sekitar 60%. Seluruh paslon juga secara sportif menerima kekalahan sesuai janji mereka saat mendaftar. Sebelumnya, menurut rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Merauke akan digelar 26 Februari 2021 secara virtual. Dan untuk menjalankan roda pemerintahan Merauke, sementara waktu akan ditunjuk pelaksana harian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunur Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.